Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai sahabat Ben Pinter, semoga semua sehat walafiat dan masih semangat belajar bahasa Inggris bareng Ben Pinter. Pada video kali ini, kita akan belajar cara mudah memahami simple present tense bagian ketiga tentang information questions atau pertanyaan yang jawabannya berupa informasi. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar cara menggunakan question words atau kata tanya untuk masing-masing bagian kalimat. Seperti bagaimana cara menanyakan subjek kalimat, kemudian cara menanyakan aktivitas yang dilakukan subjek atau dalam hal ini action verb-nya yang kita tanyakan, juga menanyakan bagian lain dalam kalimat, seperti objek, adverb atau keterangan, dan lain sebagainya. Saya sertakan summary atau ringkasan materi di akhir video seri belajar tenses ini. Tidak lupa saya sertakan juga question words atau kata tanya yang sering digunakan. Dan terakhir, exercises supaya sahabat bisa lebih paham lagi cara bertanya menggunakan simple present tense. Jika ini pertama kalinya sahabat nonton video dari Ben Pinter, sahabat bisa cek juga video Ben Pinter yang khusus membahas yes no question dan information question dengan lebih detail. Silahkan cek video tentang cara mudah membuat kalimat bahasa Inggris bagian keempat. Link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Sekarang mari kita belajar cara menanyakan subjek kalimat. Tom studies English every day. Subjek kalimat ini adalah Tom. Untuk menanyakan subjek, kita bisa menggunakan who. Bila subjeknya orang, maknanya siapa. Tapi bila subjeknya benda atau bukan orang, kita gunakan what. Maknanya apa. Tom ini orang. Jadi untuk menanyakan Tom, kita pakai who. Caranya mudah sekali, cukup kita gantikan Tom dengan kata tanya who. Struktur kalimat setelahnya tetap tidak ada yang berubah, karena status who dianggap sama dengan kelompok subjek yang suka S. Makanya kata kerjanya studies. Ini tetap berakhiran es. Who studies English every day? Siapa yang belajar bahasa Inggris setiap hari? Jawaban intinya adalah Tom. Tom studies English every day. Perlu sahabat ingat juga, meskipun subjek kalimat dalam bentuk jamak atau plural, question word who ini tetap dianggap seperti kelompok subjek yang suka S. Jadi walaupun subjek kalimatnya ada dua orang, misalnya Tom and Jerry, kalau kita tanyakan subjek ini, biasanya verbnya tetap berakhiran S atau IS. Jadi tetap who studies, bukan who study. Berikutnya, bagaimana kalau subjek kalimat itu bukan orang? Seperti dalam kalimat, the house is big. Rumah itu besar. Untuk menanyakan subjek yang bukan orang, seperti the house di sini, sahabat bisa gunakan question word what. Polanya sama seperti ketika kita menanyakan subjek menggunakan who. Cukup kita gantikan the house dengan kata tanya what. Dan pola setelahnya tetap tidak ada yang berubah. What is big? Apa yang besar? Jawaban intinya the house. The house is big. Selanjutnya, bagaimana bila kita ingin menanyakan aktivitas yang dilakukan subjek atau action verb-nya. Dalam kalimat ini, studies. Langkah pertama, sahabat gunakan kata tanya what. Langkah kedua, setelah what, gunakan pola yes no question. Cirinya di awal kalimat, menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu do, does, atau to be am, are, atau is. Di sini subjeknya Tom dan kalimat ini jenis verbal, jadi kita pakai kata bantu does. Langkah ketiga, gantilah action verb yang ditanyakan dengan verb do, artinya mengerjakan atau melakukan.
Dan kalau punya objek, objeknya kita hilangkan. Study English kita hilangkan dan ganti dengan do saja. Sehingga pertanyaannya jadi, what does Tom do every day? Apa yang Tom kerjakan setiap hari? Jawaban intinya, studies atau studies English. Tom studies English every day. Next, bagaimana kalau yang ingin kita tanyakan bukan subjek atau action verb-nya, tetapi bagian lain dari kalimat, seperti objek dan adverb. Sebenarnya sama saja dengan pola ketika menanyakan action verb, question word diikuti pola yes, no, question. Hanya saja kita gunakan question words yang sesuai, dan action verb tidak perlu diganti do. Cukup kita hilangkan kata yang ditanyakan. Misalnya kita ingin menanyakan objek English. Untuk menanyakan objek kalimat, sahabat bisa menggunakan kata who atau whom bila objeknya orang. Whom biasanya digunakan dalam konteks formal. Kalau objeknya benda atau bukan orang, sahabat bisa gunakan what. Di sini kata English bukan orang, jadi sahabat gunakan question word what. Setelah itu, gunakan pola yes, no, question. Dan terakhir, hilangkan objek yang akan ditanyakan. Kata English ini kita hilangkan. Sehingga information question-nya jadi, what does Tom study every day? Apa yang Tom pelajari setiap hari? Jawaban intinya English. Tom studies English every day. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menanyakan adverb atau keterangan? Mudah sekali. Caranya sama dengan ketika kita ingin menanyakan objek kalimat. Bedanya hanya pada question word yang digunakan. Untuk menanyakan adverb, secara umum sahabat bisa gunakan question words when, kapan, ini untuk menanyakan keterangan waktu, time, atau where, di mana, bisa juga kemana. Ini untuk menanyakan keterangan tempat, place, dan how, bagaimana. Ini untuk menanyakan keterangan cara, manner. Biasanya untuk adverb yang berakhiran li, seperti loudly, happily, beautifully, dan sebagainya. Pada kalimat ini, karena yang ingin kita tanyakan kata everyday, keterangan waktu, jadi sahabat gunakan kata when. Setelahnya, langsung diikuti pola yes, no, question. Dan terakhir, kata yang ditanyakan, yaitu everyday, sahabat hilangkan. Information question-nya jadi, when does Tom study English? Kapan Tom belajar bahasa Inggris? Jawaban intinya, every day. Tom studies English every day. Kesimpulannya, dari kalimat Tom studies English every day, setidaknya kita bisa menanyakan 4 hal. Pertama, subjek kalimat. Kedua, action verb atau aktivitas yang dilakukan subjek. Ketiga, objek kalimat. Dan keempat, keterangan waktu yang digunakan. Untuk menanyakan subjek kalimat, kita bisa gunakan question word who atau what yang diikuti pola statement, pernyataan. Jadi cukup gantikan subjek dengan question word who atau what. Who untuk menanyakan subjek orang dan what untuk yang bukan orang. Untuk menanyakan Tom, pertanyaannya bisa, who studies English every day? Untuk menanyakan action verb atau aktivitas yang dilakukan subjek, kita bisa gunakan question word what yang diikuti pola yes no question. Verb yang ditanyakan yaitu studies, kita ganti dengan do. Dan objeknya kita hilangkan. Information question-nya jadi, what does Tom do every day? Untuk menanyakan objek, kita bisa pakai who, whom, atau what, yang juga diikuti oleh yes no question. Tinggal yang ditanyakan kita hilangkan. Di sini yang ditanyakan English. Jadi kata English tidak dimasukkan dalam pertanyaan. Jadinya, what does Tom study every day? Terakhir,
Untuk menanyakan adverb atau keterangan, kurang lebih caranya sama dengan cara menanyakan objek. Bedanya pada question word yang digunakan saja. Untuk menanyakan adverb, secara umum kita bisa pakai when, where, atau how, yang diikuti pola yes-no question. Jangan lupa yang ditanyakan kita hilangkan. Di sini yang ditanyakan everyday, keterangan waktu. Jadi kita pakai question word when. Dan everyday tidak kita sertakan dalam pertanyaan. Information question-nya jadi, when does Tom study English? Berikut ini adalah daftar question words atau kata tanya yang sering digunakan. Selanjutnya, mari kita coba mengerjakan latihan membuat information question dari kalimat berikut. Pertama, she lives there. Dia tinggal di sana. Kita bisa menanyakan subjek she, verb lives, dan adverb there. Untuk menanyakan she, kita pakai who. Who lives there? Siapa yang tinggal di sana? Untuk menanyakan verbnya, kita bisa gunakan what. Dan verb live kita ganti dengan do. What does she do there? Apa yang dia lakukan atau kerjakan di sana? Untuk menanyakan adverb there, kita bisa gunakan where. Where does she live? Di mana dia tinggal? Kalimat kedua, they are kind and friendly. Mereka baik dan ramah. Kita bisa menanyakan subjek they dan komplemennya, kind and friendly. Untuk menanyakan subjek they, kita bisa pakai who. Who is kind and friendly? Siapa yang baik dan ramah? Untuk menanyakan komplement kind and friendly atau deskripsi sifat dan kualitas umum, kita bisa pakai pola what, to be, subject, dan like. What are they like? Mereka seperti apa? Kalimat ketiga, Adam drives carefully. Adam menyetir dengan hati-hati. Kita bisa tanyakan subjek Adam, verb drives, dan adverb carefully. Untuk menanyakan subjek Adam, kita bisa pakai who. Who drives carefully? Siapa yang menyetir dengan hati-hati? Untuk menanyakan verb drives, kita bisa pakai what. Dan verb drives kita ganti dengan do. What does Adam do? Atau what does Adam do carefully? Apa yang Adam lakukan dengan hati-hati? Dan untuk menanyakan adverb of manner carefully, kita bisa gunakan how. How does Adam drive? Bagaimana atau bagaimana cara Adam menyetir?
Kalimat terakhir, his father takes him to watch the football every Saturday. Ayahnya mengantarnya atau mengajaknya pergi bersama untuk menonton sepak bola setiap hari Sabtu. Dari kalimat panjang ini, setidaknya kita bisa menanyakan 5 bagian kalimat. Kita bisa menanyakan his yang menunjukkan kepemilikan dan merupakan bagian dari subjek. Kita juga bisa menanyakan his father, subjek kalimat ini. Verb takes juga bisa kita tanyakan. Kemudian objek him, dan terakhir keterangan every Saturday. Untuk menanyakan his, kita bisa gunakan whose. Cukup gantikan his dengan whose. Whose father. Ayah siapa? Pola setelahnya tetap, nggak ada yang berubah. Whose father takes him to watch the football every Saturday. Untuk menanyakan subjek his father, kita bisa pakai who. Who takes him to watch the football every Saturday. Untuk menanyakan aktivitas yang dilakukan subjek, kita bisa gunakan what, yang diikuti pola yes no question, dan mengganti verb text dengan kata do. Jadinya, what does his father do every Saturday? Untuk menanyakan objek him, kita bisa gunakan who atau whom, yang diikuti yes no question. Objek yang ditanyakan kita hilangkan. Who atau whom does his father take to watch the football every Saturday? Untuk menanyakan keterangan every Saturday, bisa kita gunakan when atau lebih spesifik how often. Seberapa sering? How often does his father take him to watch the football?